Baik dokter, izin untuk dimulai boleh dok? Halo, Assalamualaikum dokter, selamat silakan siang. silakan. Izin untuk mempresentasikan kasus pada siang ini dokter. Dengan nama Ibu Ulela 35 tahun, dengan HAP kausal placenta previa totalis pada gravida 3 pada 2, hamil 34-30 minggu, janin presentasi bokong tunggal hidup, janin IUGR dengan subchorionic hematom, dengan veterinary distribution, dengan ibu dengan PEB dan BSC 2 kali dokter. Ya, pasien waktu itu datang ke IGD, datang sendiri dok, dengan keluhan perdarahan urut vagina sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Kira-kira dari pengakuan pasiennya sekitar 5 pembalut dokter. Saat ini mengaku hamil 36 minggu. Awalnya pasien itu ANC di bidan dok, kemudian pada saat 32 minggu karena dengan riwayat SC 2 kali, pasien dirujuk untuk ANC ke RS Pelni dari bidan. Kemudian saat di Pelni didiagnosis dengan suspek placenta previa totalis spektrum akreta, dan kemudian pasien waktu itu direncanakan untuk dirujuk ke poli RSCM obstetri untuk di USG feto maternal. Tapi sebelum pasien sempat datang ke poli, sudah datang ke IGD lebih dulu dok, karena ada keluhan perdarahan. 13 ya berarti kemarin ya? Iya dokter. Ya kemudian pasien saat ini mengaku mulas masih hilang timbul dokter, tapi masih pasiennya masih mengeluh tidak ada keluar air, tidak, dan kemudian gerak janinnya masih aktif. Ini pasiennya ini pernikahan kedua, yang pertama tahun 2006 sampai 2010, kemudian tahun 2015 sampai sekarang. Pasiennya dengan riwayat G3P2 dengan BSC 2 kali, yang pertama tahun 2007, SC atas indikasi ketuban pecah, dan waktu itu pasiennya bilang ketubannya sudah sedikit. Kemudian untuk yang tahun 2016, SC atas indikasi bekas sesar, dan kemudian hamil ini. Kemudian pada pemeriksaan fisik masih dalam batas normal. Kemudian untuk status obstetrinya, TFU 25 cm dengan TBJ klinis 2076. Kemudian pada pemeriksaan spekulo ditemukan fluxus positif. Kemudian pada pemeriksaan USG-IFM, waktu itu dilakukan pemeriksaan USG-IFM dengan kesan plasenta implantasi di korpus depan hingga menutupi OUI sesuai dengan plasenta previa totalis, dan ditemukan batas myometrium jelas dan tegas, dan tampak massa ekogenik di belakang plasenta dekat serviks. Kesannya subchorionic hematom dan tidak akreta dokter, dengan TBJ 1.700 gram. Oh ya ya, ini aja sih sebenarnya ya. Harus tahu grading dulu ya placenta itu ya. Semuanya kan namanya placenta akreta spectrum disorder. Dia punya 3 grade ya. Di mana itu grade 1, grade 2, grade 3. Biasanya itu yang kita sebut di dalam placenta akreta spectrum disorder itu ada 2, ada placenta akreta atau dan adhesiva, dan ada namanya abnormal invasive placenta. AIP atau abnormal invasive placenta itu sebagian dari placenta akreta spectrum disorder. Tapi ini yang increta dan percreta. Yang adhesiva dan akreta sebenarnya tidak digolongkan langsung sebagai abnormal invasive placenta. Karena bisa aja ada kemungkinan placenta akreta pun, adhesiva pun masih bisa dilepas. Ya, dan tapi masih termasuk placenta akreta spectrum disorder. Jadi yang lengket dan harus dilakukan, dia tidak ada indikasi trofoblast menembus myometrium pun dengan desi 2-nya misalnya nempel banget atau sangat tipis SBU-nya yang dibilang placenta anterior dengan dehiscens, dan sampai harus dilakukan manual placenta, itu udah tergolong placenta adhesiva ya, tidak akreta, tapi termasuk placenta akreta spectrum disorder. Itu dulu mungkin ya dari sisi istilah ya. Intinya kalau sebagian banyak operasi semakin tinggi kemungkinannya ya. Nah, ini spektrum placenta akreta ya, kita lihat. Adherent placenta ini atau adhesiva ini termasuk kepada spektrum placenta akreta ya.
adhesiva placenta, akreta placenta, inkreta placenta, perkreta placenta. Dia semakin lama semakin dalam ya, kita tahu itu. Terus gradingnya dari mana gitu? Bentar ya. Nah, grade 1 yang saya bilang grading Vigo ya. Perhatiin ya, jadi istilahnya kalian nggak bingung. Loh, doknya akreta apa adhesiva atau apa? Ya, adhesiva termasuk ini. Aduh. Adhesiva termasuk pas placenta akreta spektrum. Ya. Artinya tidak ada desi 2 atau clear zone-nya agak sedikit menghilang sebagian, tidak menembus myometrium. Ini biasanya namanya akreta atau adhesiva. Bisa aja kan nih, myometriumnya tipis dan ada placenta di depannya. Adhesiva juga, tidak akreta, tapi termasuk placenta akreta spektrum. Yang mana yang termasuk abnormally invasive placenta yang banyak morbiditasnya? Inkreta dan perkreta. Ini sebenarnya yang banyak menyebabkan morbiditas, mortalitas orang mati ya. Jarang kan kita ketemuan placenta akreta spektrum. Yang sulit tuh biasanya yang inilah yang di RSCM kita kerjain. Yang sulit ya yang ini, yang 2 ini. Yang ini tuh yang kalian lihat di MC kadang-kadang pendarahannya 300 cc, 200 cc. Yang ini yang minimal, sekarang pun udah agak rendah ya, 700, 800 cc, 1200 cc. Ya, yang abnormal invasive placenta. Dari istilah. Kita nggak bahas ini ya. Cuman kenapa ya? Gini aja, kalian di puskesmas nggak punya USG, kalian dokter umum aja masih bisa membedakan ya. Kapan kita curiga akreta? Kalau trimester 1, pokoknya kalau ditanya ada bekas kuret, riwayat sesar, baiknya kalian USG trimester 1. Kalau implantasinya di atas luka operasi atau di dalam luka operasi, ya dirujuk dulu untuk diagnostik. Ya, diagnostik itu seharusnya kalian sih, ya. Harusnya kalian yang SPOG nantinya, SPOG umum ya minimal, ya. Dokter umum nanti yang lakukan screening, ya. Rujuk diagnostik kalau termasuk dia cesarean scar pregnancy atau early akreta di observasi, ya ada algoritmanya lagi, ya. Kita skip nih, too much. Kalau kalian trimester 2-3, kalau ada faktor risiko itu, placentanya dengan ada masalah parameter lain. Nah, ini rujuk diagnostik juga. Kalian di Jakarta mungkin kirim ke WSG Veto, ya, di PSG, di Persahabatan, Fatmawati, ya. Dokter misalnya dari Pelni ke RSCM, kalau ternyata dibilang tidak akreta atau bisa dirujuk balik, seringnya kita rujuk balik juga ya. Nah, ini dia. Penanda WSG sebenarnya sensitivitasnya berapa sih ya? Yang paling signifikan tuh yang mana gitu? Placenta akreta index sih ya menggampangkan sih, tapi sebenarnya apa sih kalian tahu sendiri kalau kalian dapat skor tertentu kan cuma artinya kemungkinan ya. Nih, hilangnya clear zone. Spesifisitas 96%. Ya. Terus kemudian lacune with turbulent flow. Saya rasa sih yang paling sensitif untuk saat ini ialah kalau 2 dimensi ialah lacune with turbulent flow. Kalau kalian nggak nemuin lacune with turbulent flow, mungkin saja bukan AIP ya. Bridging vessel oke ya. Jadi ini nih lebih sensitif nih ya untuk 2 dimensi ya. Bladder wall interruption, bridging vessel, lacune. Kalau semuanya ini ada, ya udah akreta lah ya. Tapi nanti kita ngomong lagi apa bedanya lacune sama placental pool ya.
Kalau 3 dimensi kita nggak akan ngomongin. Ini yang kalian biasa gunakan kan ya. Kalau pasien itu lebih dari 2 kali seksio cesaria, ya, dengan placenta previa, ya, total 4 tuh ya, di atas 3, kemungkinannya udah 33% atau 40% biasanya, ya. Kalau misalnya dia lebih dari 2 seksio 2 kali, dengan placenta previa di atas, ya, SBU-nya tipis, ya, udah berapa tuh? Udah 51%. Ya. Tapi ini saya kurang suka sih ini ya. Ini kayak kalian, kalau untuk screening, kalian bukan SPOG sih oke ya. Kalau kalian SPOG harus lebih definitif dong ya. Nanti apa lulusan kita gitu, ini gue rujuk apa nggak gue rujuk? Gue kerjain sendiri, apa enggak gitu? Apa gue backup? Gimana? Apa gue backup ICU apa nggak backup ICU gitu kan? Sesimpel itu sih untuk persiapan perioperatif ya. Jadi saya lebih suka kalian lihat marker-marker ini dibanding kalian ikut PAI score. Emang harus bekas sesar 3 kali placenta anterior akreta kan enggak, ya? Perhitungannya itu kan ya. Ini perbandingan normalnya. Kita lihat ya, enggak ada clear zone. Harap jangan terlalu ditekan. Sering banget ditekan nih USG ditekan ya, semuanya clear zone-nya hilang, semuanya akreta deh. Ya. Jangan ditekan transabdominal, vesika penuh, terisi, lihat clear zone-nya, di zoom, ya, di dash-nya ditingkatin, di zoom, ya, terlihat ya. Lakune yang mana sih? Ini lakune bukan? Lakune bukan nih Gaza? Itu lakune ya dokter. Bukan lakune. Bukan lakune. Baik dok. Lakune itu bentuknya harus irregular. Ya. Garis-garis kayak gitu tuh, irregular ya. Kayak mouse iten. Ini kan bulat-bulat ya. Ini tuh. Dan letaknya, dia ujungnya nyambung dan bermuara ke perbatasan serosa. Itu syarat lakune. Dok, apa sih saya nggak ngerti dok, lakuna grade 2, 3, apa? Intinya sih kalau lakuna grade 1, lakunanya 1. Lakuna grade 2, lakunanya 2. Lakuna grade 3, lakunanya 3. Kalau lebih ya lakuna grade 3. Ya. Jadi kalau ini, lakuna grade berapa nih? Yang ini nih. Lakuna grade 3. Ya. Ini lakuna grade 1. Ini juga ada lakune. Ini lakune bukan nih? Yang ini. Lakune ya. Ini nggak ada lakune. Ini placenta pool. Bentuknya nggak amburadul gini. Ini juga placenta pool. Ya. Dan saya sering lihat nggak ada yang tahu cara mengukur myometrium. Dikirain ini nih yang diukur nih. Saya sering lihat orang ngukur yang putih-putih garis putih ini. Myometrium tipis, myometrium tebal. Bukan itu. Yang diukur ialah yang ini. Yang hitam-hitam di antara plasenta dan dinding posterior bladder. Itu yang disebut myometrium. Ini hipoekoik. Nih, lagi. Ya. Kalau ini kan kayak gini, kalian ambil tarik garis dari sini ke sini itu normal. Kalau bulge itu biasanya dehiscence. Kalau ada placentanya di anterior, apakah ini pasti akreta? Ya. Dia ada, tidak ada clear zone. Ada bulging. Kalian nyalain Doppler pasti ada bridging vessel. Ya. Dan ada lakune. Ya. Lakuna grade berapa nih? Kalau ada 2 ya lakuna grade 2. Ya. Bladder wall interruption nih. Ini kan mulus nih bladder wall-nya, ya kan? Ini gergel-gergel ya.
Nah, ini kalian sebut, nah ini seringkali salah juga ya. Settingnya juga jangan salah. Ini kita lihat bridging vessel atau utrovascular vascularity. Jadi kalau ada pembuluh darah, kalau ada pembuluh darah di belakang placenta, itu bukan artinya itu bridging vessel. Itu nama subplacental vascularity itu normal. Yang disebut bridging ialah yang dia menyeberang dari sini ke sini, menyeberang ya melalui dinding vesika. Itu namanya bridging. Kalau dia di bawah-bawah sini aja perdarahannya, yang enggak. Dan ingat, yang kita butuhin PRF ya, PRF atau scale-nya itu harus sesuai 0,9 sampai 1,3 ya. Jadi jangan terlalu rendah, terus semuanya nyala, semua merah. Semuanya kereta juga nanti. Tuh, lihat ya, lacunar flow tuh. Lacunar flow tuh oke dia. Nah, ini yang kebetulan dari RSUI kemarin ya. Nah, kita lihat nih, ya, clear zone-nya nggak ada nih di sini. Ya, nggak ada clear zone-nya ya kan, harusnya warna sonolucent atau hipoechoic ya. Ya, nggak ada ini. Lanjut. Oh, ini terlihat clear zone-nya jelas ya. Ini placenta, ini clear zone-nya terlihat jelas. Di sini kan clear zone nih, kelihatan. Di sini mulai nggak kelihatan. Ya. Selalu WSG dari bagian atas, dari umbilikus misalnya. Kita lihat semuanya. Bridging vessels. Ini yang disebut bridging vessels. Dari sini ke sini. Ya. Aduh. Ya. Nah, nggak bisa. Ini ya, ini bridging vessels baru namanya ya. Yang ini bukan. Yang ini iya, ini bridging. Ini bridging banyak di atas ini. Di plika. Cuman nggak semuanya pembuluh darah yang nyala ini bridging. Ya. Di bagian-bagian tertentu, nah ini bridging dia. Ini disebut lakune ya, grade 3 tuh, 1, 2, 3 banyak tuh ya. Bentuknya irregular. Ya. Kalau yang ini lakune bukan nih? Bukan. Ya. Ini baru lakune, yang irregular tuh bentuknya dalamnya. Kalau kalian buka papang lintang juga kelihatan gitu. Nah, ini baru lakune ya. Lakune dengan ada flow-nya nih kelihatan. Pak, 2 dimensi biasa ya. Kita zoom, bentuknya irregular dan ujung-ujungnya bermuaranya ke serosa. Ini disebut lakune. 1, 2, 3, lakune. Ini lakune bukan, ini bukan lakune. Ya. Nah, ini kelihatan nih. Bentuknya irregular, bermuara di serosa, ada aliran darahnya, turbulensi. Ini ciri khas lakune juga. Ini lakune enggak? Ini bukan lakune. Ya. Nih, contohnya lagi. Nah, ini nggak usah terlalu ini. Nih, lakune ya. Bermuara ke serosa dan membentuk bridging vessel ya.
Nah, ini bukan nih yang di atas ini. Itu nggak ada bridging threshold tuh, mentang-mentang dia nyala, dia bukan bridging threshold tuh. Ini ada semuanya ya. Ya, kita lihat ini ada lacune, loss of clear zone, placental bulging, focal ectatic mass, ya. Ini khas akreta. Ada. Tuh ya, ini focal ectatic mass yang ngalirin darah dari lacune. Tuh, ini contohnya ya. Jadi bedain adhesiva sama akreta gimana? Satu mungkin saya akan bilang kalau misalnya dia tidak jelas ya, misalnya anterior placenta previa dengan clear zone sulit ditampakkan, tidak ada lacune, tidak ada bridging vessel gitu ya. Kan kalian nggak ngeliat seluruh permukaan ya, kalian bisa suspek itu sebagai adhesiva atau akreta dengan SBU kurang dari 1 mm misalnya ya. Atau mungkin simpelnya PAI indeksnya misal di bawah 50% ya, kemungkinannya misalnya 4 gitu skornya ya. Tapi kalian nggak ada yang bisa jamin sampai histopatologi kalau itu bukan akreta. Contohnya apa? Contohnya ini bisa hasil histo PA-nya beda nanti ya. Tuh ya, lacune nih bentuknya irregular selalu. Mana ya? Nah, ini di kita sebagian besar pada 90% kasus yang placenta akreta spektrum yang teridentifikasi dengan histopatologi itu 90% berlakune. Jadi bentuk mengenali lacune yang abnormal ini, lacune ini ialah yang paling penting. Bladder interruption, hampir semuanya ada. Dan adanya bridging vessel. Jadi kalau kalian nemuin lacune aja satu, sama bladder interruption, bridging vessel, udah itu akreta. Kalau kalian dapatnya misal lacune, grade 1, tapi mulus, lamuan vesikanya, bridging vesselnya kalian nggak jelas, anterior, SBU-nya tipis, nonjol, kalau secara PAI skor sih di bawah misalnya 4 sih, BSC 1 kali misalnya. Resikonya 33%. Saya buka di rumah sakit saya apa saya rujuk ya? Gitu kan ya. Kalian mikir misalnya, ya rujuk aja diagnostik. Nanti misalnya USG sama dokter Yudit, sama saya lihat enggak nih sih ya. Enggak akreta ya. Enggak adhesiva gitu. Kecuali saya pikir, oh kapan saya bilang harus hati-hati nih ya. Ya itu tadi ada penonjolan, lakunenya lebih banyak misalnya ya, lebih rame vaskularisasinya, the confluence of vessel, tapi memang kelihatannya nggak terlalu banyak lakunenya misalnya. Ada resiko menurut saya mungkin saya nggak pakai PAI score pasti, resiko TI score 33% ya. Kalau menurut saya sih harus secara penilaian adhesiva itu, penilaian akreta atau tidak akreta itu bisa dilakukan sebenarnya oleh screening di sekunder. Tapi untuk membedain adhesiva atau tidak, atau akreta, itu bisanya di tersier mungkin ya, yang tiap hari ngerjain ya. Jadi kalau misalnya di sekunder kalian mikir, kalian suspek akreta ya nggak apa-apa. Ya. Nyatanya itu klinisnya kan yang kita buka, ternyata tidak akreta kan? Betul, dokter. Iya. Oke.
Mungkin seperti itu aja, Dokter Gaza. Jadi intinya gini, kalian harus tahu sih akreta atau nggak akreta. Ya, jangan cuman satu harus curiga akreta apa enggak nih. Kalian USG, kalian yakin nih kalau nggak suspek akreta ya udah nggak akreta. Jelas misalnya plasenta presia, dia nggak nutupin sampai anterior, bekas kecil satu kali ya udah nggak usah yakin lah itu bukan akreta. Kalian nemuin misalnya nggak ada lakune, misalnya mana tuh yang nolong. Nah, kayak gini gitu ya. Menonjol, walaupun dia BSC satu kali, SBU tipis, tapi mulus gini plasentanya. Ya nggak akreta. Ya. Mulus, bladernya, clear zone-nya jelas. Ini bukan akreta. Kapan kita suspeknya tadi adhesiva? Kalau kita susah nih, kita nggak visualisasinya susah nih. Ya. Terus ada lakune ini. Ya. Dinyalain banyak bridging vessel. Ingat, kalau kalian nyalain vesselnya itu cuman di bawah-bawah subplasenta itu bukan artinya bridging vessel. Harus nyebrang ke arah mukosa vesika gitu ya. Dopplernya. Ada pertanyaan? Saya suka sini. Halo. Terima kasih banyak dok atas pemaparannya. Mungkin ada hal yang mau dikonfirmasi dokter. Kalau misalnya adesiva tadi kan mungkin masih termasuk placenta akreta spektrum ya dokter, PAS sama dengan placenta akreta dok. Tapi mungkin boleh kita bilang placenta adesiva jika tidak semua kategorinya itu kita temukan dokter. Misalkan tadi penemuan placenta akretanya mungkin tidak terlalu jelas dok, salah satunya seperti misalkan lakunenya atau bladder wall interruption-nya atau misalnya bridging vessel atau tebal myometriumnya seperti itu dok. Apakah jika masih ragu boleh kita sebut placenta adesiva saja atau bagaimana dok? Gini aja, kalau kalian ragu ya dirujuk untuk diagnostik. Kecuali kalian di daerah jauh banget nanti ya. Kalian adalah lulusan kita ada 2 orang tuh di Halmahera tuh ya. Si siapa tuh ya? Si Edwin sama siapa? Edwin Rakabau sama yang cewek. Nina, siapa lah. Nah, itu baru, Mas, gimana Mas? Aku nemu akreta. Tapi kapalnya cuma datang seminggu sekali misalnya. Ya pasti kenal lah mereka ya kan. Nggak mungkin rujuk tindakan, mau diagnostik juga mau siapa mau biayai naik pesawat atau naik kapal. Kan harus nentuin ya. Untuk transfusi, untuk sedia ICU, untuk ventilator, untuk GA atau tidak ya. Jadi kalau misalnya kalian ragu-ragu, ya saya akan bilang itu edukasi ke ibunya ialah suspek placenta adhesiva. Bisa nggak dia bukan sama sekali placenta akreta? Bisa. Apa namanya? Penipisan, kan kalian sering lihat ya SBU yang tipis ya. SBU tipis dengan placenta anterior. Biasa kan? BD, worst case scenario-nya placenta adhesiva. Bedanya di mana? Bedanya hanya yang placenta anterior itu mungkin kalian lepas, berdarahnya mungkin dari robekan SBU mungkin, bisa dehiscence ya kan? Kalau misalnya yang placenta adhesiva mungkin kalian akan susah ngelepasnya dan kemungkinan besar akan berdarah. Harus rekonstruksi seperti itu ya. Tapi gambarannya kurang lebih nggak bisa dibedain. Susah. Adhesiva sama SBU tipis dengan placenta anterior itu susah. Yang jelas dua-duanya punya kesamaan, biasanya tidak ada lakune, tidak ada bridging vessel ya. Yang sulit kita lihat kan ini nih, clear zone ya. Ini clear zone-nya negatif, positif. Di beberapa tempat negatif, di beberapa tempat positif. Kalau mau di akreta ini tekan aja lah probe-nya. Akreta semua. Placenta adhesiva semua. Gitu ya. Jadi placenta adhesiva ialah istilah placenta akreta yang didiagnosis, kemudian di histopatologi tidak terbukti akreta. Yang zaman dulu harus sampai ini loh, manual placenta, atau dicoba manual placenta, placental entrapment, manual placenta di bidan nggak bisa, kalian akhirnya susah. Kalian pasti pernah ya di jaring ya kan? Loh, manual placenta susah banget, bukan karena gede posisinya, karena susah emang ya kan? Keras gitu, bukan BSC, bukan apa gitu ya. Nah, ini yang disebut placenta adhesiva.
ada masalah dengan desidualisasi awalnya. Salah satu faktor risiko untuk preeklamsi, preterm dan PJT juga sih. Susah kalian melepasnya. Ini plasenta adhesiva. Ya. Adakah dia gambar-gambaran plasenta akreta yang umum? Banyak itu. Enggak. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian mikirnya ke akreta atau inkreta, kalau kalian di kota, kalian rujuk diagnostik lah. Susah amat. Ada Fatmawati, ada Persahabatan, RSPAD Gatot Subroto, di swasta-swasta juga banyak. Satu maternal di Jabodetabek ada 30. Mungkin yang rutin ngerjain mungkin berapa? 10. Ya. Tapi kalau kalian di daerah, kelihatan kok. Masa sih nggak kelihatan ini akreta dan tidak akreta? Ya. Kalau kalian udah ngelihat ada bridging vessel dan lakunenya ada isi muter-muter, ada riwayat cesar atau kuret, udah diagnosis artinya placenta akreta spectrum disorder. Mau itu adhesiva, akreta, inkreta, perkreta, inform consent kalian kan sampai hysterektomi, ya kan? Di otak kalian jangan masuk santai-santai. Biasanya ngerusak orang pas tengah operasi kan mental, ya kan? Lo nggak nyangka lengket, taunya lengket, ya kan? Lo nggak nyangka akreta, taunya akreta, ya kan? Minimal kalau kalian USG, kalian nggak yakin lagi, ini worst case scenario nih, banyak kita buka aja nih. Ntar ada penonjolan atau hipervaskularisasi nggak ya? Pas kalian buka, wah nggak ada hipervaskularisasi, tenang, ya kan? Sebentar deh, gue buka dulu plikannya. Iya bener, tenang nih. Oke, biasa-biasa aja. Intinya dibelajarin supaya kalian waspada aja. Bukan kayak semuanya harus takut akreta. Atau, wah tenang nih. Dua-duanya sombong loh. Dua-duanya itu kesombongan menurut saya. Satu, yakin bener akreta. Kedua, yakin bener nggak akreta. Dua-duanya itu akan bikin kalian kaget pas kalian buka. Yang operator-operator sini udah tahu lah pasti kan. Kalau kaget udah down. Nah, mau gampang, mau susah udah, waduh. Kok uterus bicornu ya? Gitu. Waduh. Gitu kan. Hipervaskuler ya. Kan kelihatan tinggal nyalain. Kalau ada bridging vessel, lakune, pas kalian buka. Misalnya, nggak jelas deh. Mungkin kalian nggak bakal buka lah ya. Mungkin kalian lihat, wah SBU tipis, Curzon nggak kelihatan banget ya. Intinya nonjol, BC 1 kali, kayaknya nggak akreta sih. Jadinya lain nggak ada bridging vessel. Pas kalian buka, kok ada biru-biru dikit, tapi nggak hipervaskularisasi. Kalian buka plika, kalian lihat, oh enggak sih, ini kayak dehiscence juga sama anterior. Ya, karena emang nggak ada tanda-tandanya placenta akreta, ya kan? Bukan berarti kalian USG, terus nggak ada lakune, nggak ada apa, semuanya kalian yakin, udah Bu, ini tenang aja, nggak ada akreta. Buka, drop langsung, telepon, panik. Nah, biasanya gitu, telepon Mas Dido, telepon dari sini gue ke Bekasi, kendaraan udah 6 liter. Ya kasihan juga ya, kalau hidup juga kasihan. Ya, yang penting kalian udah siap aja. Ya siap darah, siap tim, ya. Lagi kalau di daerah ya, panggil lah temen lo yang di situ bedah umum, lo ikutin aja, ikut operasi urologi di situ kayak apa nggak tahu deh. Mantri sunat lo ajak juga lah. Ya, kalau di Halmahera, ya kan, kalau ada 2 objin di situ, ya berdua lah kalian kerjain. Ya. Jadi adhesiva itu artinya tetap placenta akreta spectrum disorder, cuman kemungkinannya dia sebagai SBU tipis dan placenta anterior semakin besar. Gitu aja sih ya. Menurut saya sih secara mediko-legal lebih enak ya. Kalau saya punya pasien placenta anterior, placenta previa anterior, BSC 3 kali, clear zone-nya ragu-ragu, lakunenya bukan lakune ya? Pakai apa namanya? Bladder ini Gaza ragu ya kan di USG. Bladder ini nggak ya? Ada apa namanya? Bridging nggak ya? Ragu deh. Kalau di kota algoritma jadi 2 ya. Kalau di kota, rujuk deh ke Mas Dido misalnya, ke Dokter Dido. USG, agak Gaza lu udah kerjain aja sana. Gitu ya. Oh ya udah, gitu kan. Terus telepon siapa? Dok, tapi kalau misalnya ini intraop dok datang ya udah. Ya kan? Paling enggak ya kan. Terus kalau misalnya yang di daerah, waduh, gimana ya? Gampang inform konsennya, Bu. Ada resikonya di sini kita nggak ada ICU, darah terbatas dan ini. Ini walaupun plasentanya nggak nembus, tetap ada resiko pendarahan karena riwayat operasi, perlengketan dan ini, dan ada bisa resiko kematian gitu. Ya kan? Tapi kalau lo bilangnya cuma, yakin nih BC 3 kali kayaknya nggak ada nih, gue lihat mulu segini plasenta.
Gimana dok? Ntar udah gampang bu. Udah ini steril ya. Langsung tewas pasiennya. Dokternya tewas, semua ntar. Ya, secara medical legal tuh enak gitu. Placenta previa. Placenta previa aja risiko tinggi nggak sih? Coba. Placenta previa aja bisa masalah ya Okta ya, yang operator di sini, ya nggak? Iya dok, Placenta previa doang deh, nggak usah di akreta. Makin placenta, dari placental bed-nya dok, Ya, iya. perdarahan dari placental bed-nya. Terus lo berani-berani menenang-nenangkan pasien justru ke arah yang negatif, ke arah yang positif maksudnya. Berapa pasien placenta previa BSG 2 kali. Kan aneh ya. Maksudnya placenta previa aja sih udah cukup untuk lo bilang ini beresiko. Ditambah SBU tipis, ya, BSG 1 kali, ya. Seperti itu. Dan yang musuh kalian kan kalian PA nanti misalnya KHT PA. Kalian nggak bilang nih suspek adhesif akreta, tautannya akreta. Itu kedengeran di pogi, kedengeran di mana, ngeri ya? Kalau dibilang agak banci, ya agak banci. Cuman itu meningkatkan awareness. Baik, dokter. Izin tanya dok, Oke. Ya, silakan. Nesya dok. Nes. Izin dok buat konfirmasi terkait dengan diagnostik lakuna itu dokter. Bermuara ke serosanya kita ukur dengan adanya flow itu atau cuman arahnya aja sih dok? Enggak, dari gambarnya aja. Let's say kalian WSG-nya jelek deh. Udah nggak usah ngomongin poluson P6, P8 lah. Pakai Aloka, Fujitsu, Mindray Tentengnya si siapa tuh? Siapa yang udah pakai Mindray Tenteng? Baik, makanya dok. Teja nih, Teja pasti udah punya kan WSG Tenteng. Ya kan, WSG Tenteng lo WSG BSC 2 kali placenta anterior. Tunggu dulu ya kan. Yang gue lihat apa nih? Doppler nggak bisa misalnya. Misal ya. Nggak tahu zaman sekarang ada kali Doppler ya. Gue lihat gini, clear zone-nya hilang kayaknya nih. Terus banyak bolong-bolong gini. Ini kalian harus latihan deh. Kalian latihan aja kalau nggak lihat di internet deh. Lakune, non lakune, lakune, non lakune. Ya, kalian lihat CTG. Sekarang saya tanya, kalian lihat CTG harus lihat frekuensi dasar, variabilitas 5 sampai 25, akselerasi 2 kali dalam 10 menit, harus lihat nggak? Harus ngitung beneran nggak sebenarnya? Enggak kan? Enggak dok. Lo lihat dari jauh, kebangun jam 3 pagi, mbak. Hah? Bagus. Ya kan? Ada yang gini, siapin mana pak? Pasiennya siapin, seksio, ya kan? Karena kalian biasa lihat CTG ya kan? Lo tau lah yang mana itu gawat janin, yang itu sinusoidal, itu bagus gitu ya. Sama juga, ya. WSG juga seperti itu. Kalian lihat aja lakune. Beda sama sekali banget lakune sama placental pole. Ya. Lakune itu bentuknya nggak beraturan. Kalau dokter Arya Wibowo saya bilang, dok gimana bedanya? Ini masa malignansi atau tidak? Ya elah dok, itu nggak usah diajarin sih. Malignansi aja artinya apa? Kanker. Kanker artinya apa? Tumbuh nggak beraturan. Ya pasti bentuknya nggak beraturan. Apapun lo WSG bentuknya berantakan, ya kanker atau sesuatu yang abnormal. Karena Allah bikinnya semua teratur. Ya, bulat, ada batas jelas ya, kotak atau bentuk tertentu ada batasnya gitu ya. Kalau udah mulai bentuknya eratik ya, kayak alakuna itu kan pasti kayak digigitin asal-asal gitu ya. Itu abnormal. Kalian lihat lagi misalnya, jangan-jangan gue salah, lihat dari sisi lain, gerakin 90 derajat. Biasanya dia ujungnya kita cari-cari kan dalam bentuk 3 dimensi ya. Bentuknya bukan USG-nya 3 dimensi. Kalian lihat, oh iya nih, kayaknya nyambung-nyambung nih. Lakune ini nyambung sama lakune ini, nyambung ini keluar. Nggak perlu Doppler. Ya. Kalau kalian zoom, masih bisa tuh kelihatan dengan USG Mindray Tentengnya Teja. Ya. Masih bisa tuh kelihatan turbulensi. Ya. Apalagi kalau gede. Jadi jangan terlalu berharap canggih-canggih, nggak masalah sih ya. Kalian dan satu yang ya nanti deh itu ntar kalian mau ujian nasional baru saya kasih tahu deh. Yang jelas subjektivitas dalam kedokteran itu penting. Ya, subjektivitas itu kita yakinkan dengan objektivitas. Tapi kalau ditanya
Kepentingan mana subjektivitas atau objektivitas? Kalau kalian semuanya objek kalian udah benar, subjek kalian udah benar, ya kalian harus ngikutin subjektivitas ya. Kesalahannya nanti ialah kalian terlalu objektif. Ya. Data-data juga tergantung kualitas yang gimana kalian ngambilnya, ya kan. Jadi kalau menurut saya ya bagaimana bedanya placenta adhesiva sama akreta? Ya adhesiva itu ya akreta. Ya, placenta akreta spektrum. Namun dia bukan AIP, bukan inkreta atau perkreta yang jelas-jelas ditempel di perut. Ada kan yang akreta gitu kan yang tadi saya tunjukin di USG gitu kan? Lo tempel di perutnya, iya lah akreta. Baru sebentar aja 2 detik aja udah, ya akreta. Gitu kan? Kayak ngeliat udah hantu gitu kan? Kayak saya cervix juga ya kan? Saya cervix juga kan, emang kalian inspekulo terus, apakah ini saya cervix? Kan enggak kan? Udah jelas, nggak bisa salah banget kan saya cervix, bener nggak? Saya cervix gitu kan. Nggak usah pakai PA juga kalian terus saya cervix. Sama, kereta juga kalau udah kereta banget nggak usah ditanya lah. Justru yang meragukan ini, yang tadi nggak semua kriterianya ada, ya. Kalian harus pikirin baik-baik. Kalian yakin bilang itu dehiscence SBU disertai dengan placenta anterior? Atau kalian mau masukin itu ke placenta adhesiva? Misalnya ciri-ciri khasnya cuma clear zone-nya sulit ditampakkan. Padahal kamera USG kalian misalnya yang salah ya. Tetap aja inform konsennya jangan sampai lupa. Bisa aja itu adhesiva. Ya. Bisa aja bukan. Prof. Ovi pokoknya semua selalu bilang jangan terlalu kalau misalnya diagnosisnya itu nilai severitasnya 2, kalian jangan inform konsennya 0,5 atau 0,75, inform konsennya 2,1, 2,2 gitu loh severitasnya. Ya. Kalau kalian udah severitasnya 2, terus kalian udah nggak apa-apa bu, nggak apa-apa pak, nih nggak apa-apa, biasa sepsis sembuh gimana ya? Maksudnya severitasnya dinaikin dikit gitu ya? Kan who knows ya kan? Yang seksio biasa nggak ada komplikasi aja bisa tewas, bisa HPP, bisa HT ya nggak? Yang operator pada sial nih gue bisa lama di OK. Padahal tadinya yaudah tungguin gue makan siang ya, 20 menit lagi gue ke situ. Ujungnya Liga Hipogastrika panggil konsulen, di bilins gagal, HT subtotal, masuk ICU, di IC pasiennya 16 hari di ICU. Padahal tadi janji makan siang doang sama anestesi ya nggak di depan. Si Okta baru janji sama cowoknya anak anestesi ya nggak, makan nasi uduk depan Tenji 3 jam di OK. Terancam dapat kartu lagi. Ya, yang simple aja itu bisa jadi masalah gitu, apalagi yang nyerempet. Menurut saya sih ada bagusnya mungkin ya. Dulu placenta adhesiva gitu ya, waktu penilaiannya murni klinis. Tapi sekarang masih kita bisa pakai untuk placenta akreta spektrum yang sangat ringan atau kalian ragu-ragu seperti itu. Jangan sampailah kalian udah bilang nggak akreta. Terus pendarahan banyak, terus HT, terus di histo PA 2 minggu kemudian, ya tapi bukan akreta itu atoni aja, histo PA keluar. Placenta inkreta di bagian kiri 0,2 cm, ya walaupun 0,2 cm terserah. Tetap aja kalian kan ya secara de facto dan mediko legal ya kalah kalau misalnya sampai ada yang nuntut. Ya, itu aja sih. Oke, Zeta, Okta, Hani, yang non operator mungkin belum ngerti. Ya, itu salah satu mitigasi resiko dan risk management juga ya. Baik dokter, terima kasih banyak dok untuk sharingnya Baik, dok. Dok. Oke. Dok, Terima tanya kasih, lagi Dok. boleh nggak, Bilangin Dok? orang pokoknya. Siapa nih? Nesya, Dok, masih, Dok. Oh ya, Nesya. Dok, kalau misalnya pas lagi USG itu ketemunya plasenta di posterior, itu masih ada kemungkinan buat akreta nggak, Dok, sih, Dok? Ada 1-3%. Tanya dulu riwayat operasinya. Kalau ada riwayat operasi, ada 2 sih. Ada riwayat operasi dan non operasi. Kalau riwayat operasi itu biasanya operasi adenomiosis. Misalnya dia inferioritas primer 7 tahun, riwayat reseksi adenomiosis sama dokter Priangga tahun lalu. Ya kan? Posterior. Dapetin placenta posterior, hati-hati. Atau dia tidak ada riwayat seksio cesaria.
program IVF, endometritis kronis tadinya dari histeroskopinya. Endometritis kronis, kasih antibiotik, cabut-cabut polip, ya kan? Terus IVF, ICSI, ET, plasenta posterior, hati-hati. Ya, kita kan ada 2 kasus ya, 2 kasus kita yang tidak ada riwayat operasi sama sekali ya, yang di RSCM sih ya. Satu yang dia dengan lupus erythematosus, itu case report si Tasya tuh, baru lulus ya. Sama dokter Kemal nemuin pas jaga plasenta percreta posterior full, seluruh dinding posteriornya percreta. Ya, namanya juga connective tissue disease ya. Ada masalah dengan pembentukan DESI2 dan invasi trofoblast. Biasanya dipengaruhi oleh immune system juga kan. Nah, ya kalian harus baca lagi lah trofoblast, invasi ke untuk arteria spiralis, hubungan sama preeclampsia dan great obstetric syndrome itu kan hubungannya sama apa? T-regulator cell, NK cell, ya kan? Jadi ngaruh lah kalau ada imunitas, ada masalah-masalah imunitas. Pasien imunokompromis misalnya, AIDS, hamil, nggak ada riwayat seksio, plasenta posterior, infeksi, ya, desidualisasinya kurang bagus, haidnya nggak teratur, ya, itu juga bisa menjadi faktor resiko, ya. Ingat pasien-pasien IVF terutama, ya, kita tahu pada akhirnya ICSI itu dan hatching itu meningkatkan, kan tujuannya untuk nempelnya bagus ya kan. Jadi itu trofoblastnya udah aus banget tuh udah kalau udah hatching, ya kan. Apalagi kan yang terbukti meningkatkan keberhasilan daripada IVF itu apa? Endometrial scratching, ya kan. Udah di endometrial scratching, DESI2-nya hilang dikit, plasentanya langsung komunikasinya ke situ, ya. Blastosis atau morulanya langsung pengennya ke tempat yang sesuatu yang ada lukanya, ya. Karena dia butuh tempat yang agak hipoksik untuk pertama awal-awalnya, kan, dan dekat dengan pembuluh darah. Nah, itu terlalu panjang sih. Pokoknya intinya apalagi kalau udah ada riwayat kuret, adenomyosis atau ESC gitu. Ada kok yang kayak gitu, ada yang nempel di skarmiom, skar adenomyosis. Ada yang lateral doang, ada yang di fundus, ada kereta di fundus. Jarang sih ya. Tapi kalau udah kalian berani banget bilang ada riwayat operasi sesuatu di anterior, entah miom, entah seksio, plasentanya nempel di situ, jelas-jelas, terus kalian yakin banget enggak gitu. Ya. Kalau yang posterior oke lah kalian miss ya. Itu masih kontroversi ya. Tapi kalau misalnya yang di anterior sih ya harusnya nggak miss